atau di bawah itu memang sudah ada yang namanya oknum. Oknum misalnya tahu-tahu dia mengatakan, oh Yesus gini ya, yang satu oh Muhammad gini. Nah mereka begitu, nah, itu memang oknum. Makanya kalau kita udah maklum begitu ya udah. Nah kita udah gini di kalangan yang sudah dewasa lah, malah santai kan gitu. Begitu. Iya betul. Ya kan benar nggak? Yang di kalangan bawah itu kan mereka kan baru-baru, terus begitu masuk dikasih panas begini, wah dendam gini. Nah, yang terjadi itu adalah kalau saya tuh ngajar ke teman yang dalam, udah kamu itu fenomena yang nggak bisa lepas gitu loh. Dari dinamika dialog memang begitu, tapi lama-kelamaan kalau udah dewasa ya gitu. Nah, yang jadi masalah kalau sampai dewasa begitu terus ya, itu problem di kedewasaan dan cara berpikirnya. Masa kita orang mau marah-marah terus ya kan? Iya. Yang beda lah kan begitu. Iya benar-benar. Jadi memang iya betul itu Bang. Ini juga kan ada oknum di saudara abang yang memang kekanak-kanakan kan. Di saya juga ada gitu loh. Gitu memang. Jadi jangan dibawa kita yang dewasa ini terus jadi gimana gitu. Ini dilaporin gitu. Aduh. Bang itu bilang gini. Alasannya ya itu memang kanak-kanak ya begitu. Iya betul. Ya kan? Jadi kalau saya pribadi Bang, saya biasanya agak keras terhadap lawan debat itu karena ya itu tadi yang masih awam itu. Itu dia. Awam dan egonya itu ya betul. Menghina. Aku juga nggak suka. Makanya ketika aku ditanyai Hendy gimana kamu terhadap Muhammad Kece, nggak suka aku orang itu, nggak suka. Kekristenan nggak ngajari kayak gitu. Iya. Ada videonya toh. Aku nggak peduli karena bacaan firman mengatakan jangankan kita kok. Kita lagi ngomong monolog nih, kita nggak lagi diserang nih. Kok ngomongnya kayak gitu? Ini kan jangan musuh aja. Alkitab ngajarin loh, doakanlah musuhmu loh. Apalagi ini sok-sokan, nggak boleh begitu. Ya kan? Iya. Dulu juga saya ada ngatakan begini kepada teman-teman Kristen. Sebenarnya kalian itu dirugikan dengan adanya orang yang mengaku seorang mu'alaf, murtadin, lalu kemudian membawa label Kristen lalu menghujat Islam. Yang rugi itu kalian. Karena di dalam kitab kalian kan dikatakan kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka. Tapi dengan adanya dia menjadi murtad kan harusnya dia lebih kasih, lebih baik. Tapi faktanya tidak kan. Itu makanya saya katakan. Ya. Makanya kalau saya gini, jangankan saya ngomong ya. Kalau orang yang Kristiani yang benar-benar dewasa ya, denger aja itu di nurani udah nggak enak loh. Iya. Kan belum ngomong nih. Ngomong Kristiani nih, ngomong 1, 2 kali, 3 kali, saya langsung ngerti. Oh lo alirannya gini, oh lo masih gini, lo kelihatan. Iya. Jadi makanya saya nggak suka. Jadi saya ini agama itu kan mengajari rahmat il alamin, cinta yang universal. Walaupun dalam apologi tertentu kita tetap ngobrol loh tentang apa yang kita pegang itu harus. Tetapi di dalam kehidupan sosial yang besar ini, yang kita ada di bumi ini, kita harus tidak hanya to be church, tapi to be kind, ya kan, harus menjadi baik juga. Iya. Nah itu dia. Nah Gus Dur itu mencapai seperti itu, suka aku, ya kan. Iya. Jadi pada prinsipnya ketika kita berbicara mengenai akidah, Bang Edi, artinya gini, kedudukan Islam dan juga Bang Edi ya secara pribadi atau khusus itu sama dalam hal posisi Yesus ketika di dunia. Dia hanya sebagai rasul. Pembeda kita kemudian adalah ketika Yesus bangkit. Kan itu ya Bang? Ya. Ya sudah lebih jauh ngomong tentang Yesus kan. Sebenarnya kan agama ngomongnya pada titik keselamatan, ya kan? Iya. Jadi maksudnya ya udah di keselamatan sudah. Kalau kita udah ngomong Allah yang di sana, ya udah kan begitu. Tapi tidak apa-apa. Memang alurnya begitu. Setelah bangkit, dia dalam tubuh kemuliaan. Kita mengatakan bahwa kita nanti diubahkan sama seperti dia. Dia yang sulung, yang dibangkitkan. Nah, kekesenan saya ini sampai kuliah ya, sampai ngelihat
ngelihat di dosen-dosen paling tinggi, sampai detik ini tidak ada pernah satupun yang mengatakan dengan tegas tentang omnipresent yang hetero. Omnipresent itu gini, setiap orang Kristiani kalau ditanya, kamu pasti mengerti bahwa Tuhan itu omnipresent. Iya, rohnya ada di mana-mana. Tetapi keunikannya, realitasnya, yang dia ada di mana-mana dalam bentuk yang berbeda pun tidak berani ngomong. Padahal realitanya begitu. Itu namanya hetero omnipresent. Makanya ketika saya ngomong kepada Kristiani, bengong mereka. Nah iya, itu memang berbeda dengan Yahudi, dengan Islam, dengan Buddhis. Jadi hampir seperti kalau orang Buddha itu Allah itu impersonal. Nah, kalau Kristiani itu sebenarnya ya personal, ya impersonal. Ya kan? Kalau dikatakan Allah maha hadir, semua agama oke. Tetapi maha hadirnya gimana? Inilah yang beda. Udah itu aja. Ya benar nggak Bang? Bedanya kalau bisa dalam wujud masuk dalam naungan dimensi ciptaannya yang tunduk hukum alam dan menjadilah manusia Yesus. Tapi kalau yang dirain di Kristenan yang lain, roh ya jadi roh kudus. Nah terus kalau ditanya itu bingung dia. Akhirnya jatuhlah Tritunggal. Nah sebenarnya Tritunggal nggak ada di Alkitab dan itu sangat fatal kalau dibicarakan. Yang benar ngomong gini aja, omnipresent tapi hetero omnipresent, selesai. Loh. Iya. Itu kalau nggak percaya ya kita pelajari kan begitu Bang. Kalau saya nerangkan itu jelas dan selesai. Hetero omnipresent bisa bersamaan dalam wujud yang berbeda. Nah kalau di Islam nggak mungkin bisa. Nah no problem. Ya kan? Iya. Nah, kalau di Islam itu Bang pada hakikatnya gini, Allah itu ada, namun karena keberadaannya itu tidak bisa terlihat dan tidak bisa kemudian wujud dalam pandangan manusia biologis seperti kita ini, maka Allah menyatakan diri dengan cara Allah mengutus para utusannya, sehingga melalui utusannya itu kita mengetahui bahwa Allah itu ada. Poinnya di situ, sehingga kami mengakui bahwa kitab suci, kemudian nabi, rasul, itu adalah penggambaran bahwa memang benar-benar Allah itu ada. Seperti itu Bang. Jadi kalau kita mau melihat cara damainya sih sebenarnya itu tadi poinnya, bahwa Allah menyatakan dirinya dengan cara mengutus para utusan. Gitu Bang. Itu dia, makanya saya kan paham itu. Jadi kalau sudah beda begitu mau diapain? Ngomong ke sana malah ya kan? Iya. Kan Allah kan bisa hadir dalam keberadaan yang berbeda, di dalam hukum alam yang berbeda, masuk ke dalam hukum alam. Wah itu memang begitu, uniknya begitu. Nah, cuman pada prinsipnya gini Bang Edi, kalau kami di Islam itu kan finalnya gini, terkait dengan apa yang diajarkan kemudian Al-Quran kepada kami kan jelas. Seperti misalnya di dalam pengajaran Al-Quran ketika Allah menerangkan begini, wa iz qalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni, dan seterusnya. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam mengatakan subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bilhaqq. Nah, lalu di ayat selanjutnya diterangkan gini, ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Artinya gini, iman umat Islam itu tidak pernah keliru ketika didudukkan kemudian terhadap pengajaran Yesus. Bahwa Yesus mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah ya, yang mengajarkan agar menyembah kepada Allah. Kalau dalam bahasa Kristen mengajak untuk mengikuti perintah-perintah Bapa yang ada di surga. Poin ini kemudian selaras sebenarnya. Nah, yang keliru kemudian Bang, adanya kelompok-kelompok yang menurut saya Kristen yang kemudian menyerang Rasulullah, menyerang Al-Quran, menyerang Islam. Padahal pondasi pokoknya kemudian adalah Islam itu mengajak manusia untuk mengimani Yesus. Dalam hal ini sebagai Nabi Isa. Mengimani beliau sebagai utusan Tuhan yang pernah datang di atas muka bumi. Dan itu sebenarnya diimani umat Kristen juga. Itu loh. Harusnya kita saling menguatkan pada
posisi itu, bahwa umat Islam, umat Kristen mengakui Nabi Isa atau Yesus itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Berbeda dengan orang Yahudi yang menolak beliau. Jangankan mengakui dia sebagai utusan Tuhan, dianggap sebagai manusia yang lahir dalam normal saja mereka nggak terima, apalagi sebagai Mesias. Gitu. Kalau kita umat Islam itu final, makanya kita tidak pernah menemukan ada debater Islam yang menghina, menghujat Yesus. Nggak ada itu. Nggak ada. Kami memuliakan Yesus ini, memuliakan dengan kemuliaan yang sempurna. Ya. Gitu. Makanya Bang, kalau Abang kan bisa begitu orang yang di sini. Nah, fenomena dalam dunia debat Islam dan Kristen itu orang yang awal-awal baru, ada yang hina Yesus, ada yang hina Muhammad. Itulah oknum orang yang baru gitu loh, ya kan? Diakui juga yang begitu. Nah, kalau Abang saya lihat itu sportif. Karena ada debater yang sudah di kalangan sekelas Abang ini, yang terus ngerangkul Yahudi dengan mau ambil keuntungan. Kalau ketemu aku malah ketawa. Abang kan jelas bilang bahwa orang Yahudi itu tidak mengakui Yesus Rasul kan? Nah, itu betul. Itu benar. Abang benar. Di Alkitab itu dikatakan bahkan Yesus itu mau dibunuh sama imam-imam Yahudi. Nah, malah tadi malam saya semalam saya live, saya terangkan ya di banyak forum itu, di banyak menara siar, saya katakan orang-orang Yahudi itu yang tidak menerima Yesus sebagai utusan Tuhan itu kafir. Saya bilang hari ini 2022 mereka orang-orang Yahudi ya petantang-petenteng di yang mereka sebut bait suci dan seterusnya, tapi menolak Yesus sebagai utusan Tuhan, mereka kafir. Saya katakan begitu semalam. Mereka kafir, mereka tidak beriman. Meskipun yang mereka sembah itu adalah Yotevave, Bapa yang mengutus Yesus. Tapi karena tidak menerima Yesus sebagai utusan Tuhan kepada mereka, mereka jatuh pada posisi kafir. Itu poinnya yang saya katakan. Nah, saya katakan gitu. Saya sebut nama, ada Valen, ada Billy, ada Yisak. Mereka pintar Quran, mereka bisa Torah, Ibrani dan seterusnya, tapi tidak menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, percuma. Mereka jatuhnya ke kafir. Itu Bang, kalau abang percaya atau enggak, yang namanya Valen itu sama saya 2 menit langsung KO. Dulu kan sama saya. Beliau kan pendebat penghujat dulu tuh. Kita lama tarung sama dia. Nah, sekarang mereka berubah menjadi praktis Yudaism. Ya. Ya biarlah, kan itu kan saudara kita, namanya otak sedang berkembang, kita nggak tahu toh ke depan orang mau dapat hidayah gimana, ya kan? Ya benar Bang. Yang penting itu menjaga relationship. Itulah tantangan kita sebagai seorang debater dengan debater yang lain, menjaga hubungan baik itu yang tidak gampang. Kalau jadi pintar gampang, tetapi menjaga hati, menjaga hubungan yang baik itu yang sulit. Benar nggak? Iya Bang Edi, betul. Ya masalah gini, kita kan saling gini. Kalau saya ya, misalnya dulu waktu saya aktif di gereja gitu, saya sudah memiliki pedoman. Yang penting orang itu menjaga relationship kok. Kalau saya sudah ada sampai pada titik beda yang membuat itu panas dan membuat hubungan kita retak, saya berat hubungannya daripada kebenaran yang saya sampaikan. Nah harus begitu. Saya begitu Bang. Jadi saya ngajar ke teman-teman, lalu ini mau pinter-pinteran, mau menang-menangan, atau mau menjaga relasi. Kalau memang kamu seorang penginjil, kamu harus telaten dong hatimu, ya kan? Kalau toh itu memang panggilan Tuhan, dia akan masuk. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tetapi kamu diuji tidak hanya kepinteranmu, tapi watakmu. Ketika watakmu justru hancur ketika kamu berdebat, kamu sudah. Kalau saya pemimpinnya, kamu tak KO, kamu enggak memiliki hati yang engkau. Iya. Itu dianya di karakter loh. Makanya agama itu kan tidak hanya ilmu tetapi watak. Kalau keduanya berjalan dengan selaras, indah. Benar indah itu. Nggak bilang Islam, sama-sama. Kalau disampaikan dengan indah itu jadi luar biasa. Dulu saya suka itu Zainuddin MZ. Saya suka banget itu. Lucu tapi enak gitu. Almarhum itu. Aku suka, abang tahu kan? Iya. Saya bukan anti itu, enggak, saya suka. Lucu itu. Jadi Bang Edi ngomong-ngomong sekarang ibadahnya di gereja mana Bang?
Saya nggak ibadah. Oh. Nggak ibadah. Artinya begini, artinya kekristenan yang sudah ngerti. Kalau yang nggak ngerti, kalau nggak ibadah, Bang. Kalau yang sudah ngerti, seyogyanya memang beribadah. Karena intinya kekristenan itu adalah jangan sampai kamu jadi batu sandungan. Jadi batu sandungan itu jadi omongan gitu loh. Iya. Karena kekristenan adalah relationship antara manusia dengan Tuhan. Dan Tuhan yang ada di ruang roh kita itu. Nah, cuma memang saya salah, seyogyanya saya beribadah seyogyanya. Tapi karena terlalu ngerti mungkin ya, jadi saya udah sendiri meditasi sama Tuhan, tahajud bilang. Iya. Tapi seandainya saya ketemu orang yang beribadah, saya nggak semata-mata ngomong, wah kita nggak bilang lo mesti bangun gedung ini, enggak. Itu kan namanya melanggar jadi batu sandungan tadi. Jadi to be kind. Ya, kalau to be truth, kita nggak pernah nulis loh. Harus ada salib, harus ada hari Minggu, nggak ada. Itu kan sebenarnya kebiasaan saja, ya kan? Karena Kristen berbicara mengenai ketika kita beriman, ketika saluran selang kitab itu adalah selang, kamu sudah menemukan airnya, hiduplah damai di bumi, mengasihi, mencintai sesama. Nah, tapi kalau buat orang-orang yang awam kan mereka perlu dibimbing tuh, Bang. Maka ada namanya gereja. Gereja itu sebenarnya tempat pembimbingan orang yang baru-baru. Coba kalau mereka sudah pinter, sudah sekolah Alkitab, sebenarnya kayak saya ini. Tapi memang harus ada itu untuk pembimbingan, nggak beda lah dengan kayak pondok pesantren. Cuma ya di situ gitu. Jadi kalau saya bilang sebenarnya saya keliru karena nggak jadi teladan. Iya. Juga malas karena habis kerja tidur dan udah deket nih. Dan kalau ketemu ya gitu-gitu aja. Artinya gitu-gitu aja tuh mereka. Saya ketemu dengan orang yang tidak paham itu mending buat istirahat gitu loh, Bang. Nah kalau ngomong sama abang dan yang teman-teman yang di sini kan ada beda. Maksudnya saya menerangkan. Beda kalau bertemu yang dengan sudah satu kitab, tapi apa yang di depan matanya dia lewati. Gara-gara hanya doktrin denominasi aja. Iya. Kalau untuk relationship sebagai manusia kita harus ketemu. Tapi kalau sudah untuk rutin, kamu nanti pelayanan hari ini, aduh, enggak deh. Aku mau kerja aja supaya merawat tubuhku. Ini kan katanya tubuh ini baik suci nih, supaya kita sehat, makan vitamin, cari duit, punya duit, jadi berkah buat orang, bisa bagi, bisa neraktir, gitu dah. Iya, apalagi abang ini kan seorang musisi ya kan, jadi harus betul-betul ini. Jangankan gitu ya, saya kalau hari dulu saya di Jogja, itu kalau saya itu kan di job kalau mau buka puasa, saya ngiringi orang lagu-lagu religius, Allahu Akbar Maha Besar, lagunya ST12, aku nyanyiin, Ungu aku nyanyiin, sebelum kata tobat, itu no problem. Iya. Artinya ya posisi yang tadi itu yang ku bilang, kita mengakui Yesus itu utusan Tuhan. Kalau dalam Islam itu kan Rasul Allah, utusan Allah. Nah, pembeda kemudian ketika Bang Edi memahami Yesus itu kembali kepada hakikatnya sebagai Tuhan itu sendiri. Dia tidak kembali, Bang. Dia tetap jadi manusia. Gitu. Berarti posisi kita sama kalau gitu, Bang Edi. Dia adalah manusia mulia. Tuhan yang Tuhan. Yesus yang jadi manusia, bedanya dia dalam manusia yang tubuh kemuliaan, yang nanti seperti dia. Nah bedanya kan di Alkitab nanti diterangkan begitu. Kita sama. Tetap. Iya. Tetap Yesus itu adalah manusia, benar. Dan Allah tetap Allah. Itu dia. Iya. Artinya Bang Edis ini tinggal syahadat aja berarti. tinggal syahadat berarti. Karena itu iman yang benar itu memang kayak begitu, Bang. Kita harus mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan yang mulia. Nggak boleh berubah dari situ. Iya kan, Bang? Iya. Keluar daripada ajaran itu ya kita sesat jadinya. Tuhan tetap Tuhan, Yesus tetaplah utusan Tuhan, kan gitu.
Kan ayat juga mengatakan nih, Rasul Paulus malah yang mengatakan, nanti roh yang di dalam hatimu itu kan mengatakan, ya Aba, ya Bapa. Itu kan sudah di perjanjian baru loh. Sudah di zaman gereja loh. Nanti biarlah setiap roh yang ada di dalam hatimu mengucap, ya Aba, ya Bapa. Bukan ya Yesus loh. Kan Yesus juga ngajar, berdoalah kepada Bapa di dalam nama Yesus. Iya. Betul. Jelas toh. Nah, kalau ketemu si Wanes itu, dia kalau ketemu saya langsung lari tuh. Atau makanan. Ketemu saya mesti ngomong makanan. Bang, sudah makan belum? Lo biasanya ngomong. Kemarin si Edo. One West. Iya, Wanes. Kalau Wanes itu kemarin mampir gurunya, kemarin. Iya, banyak kan Wanes sekarang ini jadi pusing kita mikirnya kalau bicara sama mereka. Iya. Gimana apa Yesus only? Ada lagi Bang yang namanya aliran Bapak only. Macam-macam. Iya. Gini, kalau sama orang itu sukanya saya pura-pura jadi orang yang nggak ngerti apa-apa. Nah, justru ketika jadi orang yang nggak ngerti apa-apa, saya tahu rahasianya dia di mana titik-titik dia salah. Tapi kalau saya tampil sebagai orang yang pinter, dia langsung membatasi diri itu, nggak ketahuan kan. Kalau ada orang Kristiani baru pendapat, aku tak dengar. Betul Bang. Betul ya, betul. Berarti pada dasarnya iman kita itu sama. Tinggal Bang Edis ini melakukan syariat Islam aja udah selesai. Tinggal apa itu? Apa itu tadi kamu bilang? Tinggal syahadat aja. Iya. Gampang itulah. Amin. Karena pada dasarnya gitu loh Bang, kan iman itu harus kita aplikasikan dalam kehidupan. Dan saya melihat Bang Edi ini sudah menguasai itu. Apalagi kalau di dalam pengajaran Islam itu Bang Edi ini sudah pada level makrifat, mengaku bahwa badannya itu adalah bait Allah kan gitu, bait Tuhan. Artinya dalam prinsip ilmu tasawuf itu dikatakan, jika engkau ingin mengenal Tuhanmu, maka kenallah dirimu. Jika kau kenal dirimu, maka engkau mengenal Tuhanmu. Itu dalam filosofi ilmu tasawuf. Nah, Bang Edi sudah ada pada taraf itu, yang sebagaimana Bang Edi mengatakan, badan ini adalah rumah Tuhan. Dalam arti kata, ya seperti yang saya gambarkan. Artinya, kalau badan ini sebagai hal yang kudus, ya semua sikap, tindak tanduk manusia itu akan terjaga dengan baik. Nah, ini tinggal direalisasikan di dalam syariat saja. Dan bersyahadat. Dalam bersyahadat, gitu, betul. Gini Bang, saya masih banyak melihat orang itu melakukan agama itu karena ingin surga dan takut neraka. Itu levelnya masih rendahan kalau begitu, masih hitung-hitungan sama Tuhan, ya kan? Iya, betul. Suatu itu jangan karena kita takut neraka atau menginginkan surga, itu jadilah habit, kebiasaan dalam hidupmu, jadilah gaya hidupmu, lifestyle, itu indah. Dan kita jangan seperti kalau sama Tuhan tuh seperti orang yang menghibah, mengetuk-ngetuk pintu seolah-olah kita di luar, padahal kita sedang di dalam naungannya loh, ya kan? Iya. Tidak ada nikmat yang aku dustakan ya Tuhan. Kita harus ngomong begitu. Nah, itu dia. Itu filosofi tasawuf semua itu. Sudah ada pada taraf tajalli takhalid sampai kepada ma'rifat itu kayak begitu. Sehingga orang itu merasa bersatu dengan Tuhan. Gitu ya, Bang. Nah, kalau Bang Edis ini tinggal syahadat, lalu kemudian bersyariat, wah sudah bisa jadi dai juga ini. Mendampingi Habib gitu. Habib yang berdakwah menggunakan musik gitar. Wah. Tuhan kita kudus, Rasul kita. Oke Bang Edi. Ya. Makasih banyak, nanti kita dialog lagi Bang. Saya tunggu informasi Bang Zuma, saya mau syahadat Bang. Nah itu dia.
Mantap, mantap, mantap. Allahu Akbar. Karena auranya Bang Edi sini memang ada ke musliman. Wis. Kelihatannya. Saya itu nggak bohong loh. Kalau dari Hmm. ibu, saya ada keturunan Kalijogo, itu nggak bohong loh. Masya Allah, pantas saja Bang. Itu kan ada itunya apa? Surat keluarga itu loh. Tak lihat kan, kan kalau Iya. dari yang saya itu dulu masih kumpul. Nah kan ada bukunya itu. Oh dari ibu. Kalau saya ayah orang Dayak, ibu orang Solo gitu. Masya Allah. Ya udahlah Bang, nanti kita bincang-bincang lagi lah. Nah, semoga benar-benar bisa terrealisasi, bisa syahadat, bisa bergandeng tangan dengan saya nanti. Loh, nggak bergandeng tangan ya tetap saudara dong. Ya iya, maksudnya lebih valid, lebih absah gitu. Setelah hidayah itu kan kehendak di sana. Masya Allah. Makasih Bang. Hati-hati, jaga diri baik-baik. Oke, sip. Oke, sambil nunggu ini nih, Gurunda. Iya. Pak Peri bentar lagi katanya. Udah masuk. Tapi saya ada jadwal. Oh ya? Ada jadwal. Sama? Kan ku bilang siang ini saya mau ke gunung. Oh iya ya. Tapi saya tadi bilang bisa lagi. Ya udah nggak apa-apa. Aku bilang jam 9.30 oke lah. Tapi kalau jam 11 kayaknya rada-rada ini. Soalnya kan JCC tadi tutup juga. Masih sibuk tidur. Oh iya. Rencana masih kemarin bisa besok. Kemarin kan saya ujian tuh seharian, kenaikan tingkat, terus kemudian hari ini mau ke gunung, kebetulan ada investor yang mau lihat lokasi di sana, gitu Bang. Habis itu mau mampir di rumah Petapuang untuk baca doa bersama gitu. Nah malam mungkin bisa lah. Iya, siap. Ya, jadi kalau si Edi Badai ini itu tadinya penghujat kelas kakap itu. Kenal sekali dengan saya. Iya. Oh, penghujat paling kotor juga mulutnya tuh. Bang Edi Badai. Paling jorok. Dia selevel dengan Ferguson, Rion. Itu levelnya dia tuh. Pada saat di Facebook, pada saat di WA, kurang ajar kali mulutnya. Tapi lama-lama begitu kita sering berdialog, ya kayak beginilah jadinya. Dulu terakhir saya dialog sama dia masih menganggap Yesus itu setelah bangkit dengan tubuh kemuliaannya itu kembali kepada posisinya sebagai firman, artinya Tuhan kan. Nah hari ini kita melihat ternyata dia juga mengakui Yesus, tetap manusia. Hanya saja dia menjadi manusia mulia, tapi dia bukan Tuhan. Kata beliau barusan, Bapak ya tetap Bapak, Yesus tetap Yesus. Artinya pada prinsipnya sama, kita mengakui Yesus itu utusan Tuhan, terangkat ke langit juga dengan mulia, kan gitu ya. Nah, makanya Edis ini tinggal bersyahadat aja gitu. Iya Bang Edi, udah setengah tasawuf lah bisa dibilang. Iya, betul. Kenapa kemudian dia tidak bersyahadat? Ya pasti alasan klasiknya karena begitu dia bersyahadat, dia harus hidup tunduk di bawah hukum Islam, harus sholat, harus puasa, harus begini. Nah itu mungkin yang menghalangi hidayah itu belum masuk karena dia masih berat untuk melakukan semua itu. Wong gereja saja enggak lagi dia. Ya itulah syariat Islam yang tadi Gurunda bilang itu yang harus dia dapat, yang harus dia jalankan gitu. Cuman itu doang itunya ya kan, ibarat kasar dia harus menjalankan sholat, berpuasa, itu dia. gitu. Kebanyakan dari teman-teman yang mau bersyahadat itu, yang curhat ke saya itu. Bahkan dulu ada seorang pendeta di Wonomulyo, di Polmas. Dan saya yakin beliau lagi nyimak. Itu pernah ketika saya berdiskusi, kata beliau, Bang Suma, saya ini sudah yakin sekali, bahkan saya nggak pernah lagi ke gereja beri pelayanan. Tapi yang saya pikir sekarang itu adalah sholatnya, beratnya sholat itu kayak mana, bilang gitu. Wong saya sekali seminggu aja beratnya minta ampun, kayak mana saya. Terus umat Islam aja yang Islam dari lahir
malas sholat karena harus rutin, kata dia gitu. Jadi saya bilang, ya udah, kalau cinta kepada kehidupan di dunia ini memang berat. Tapi kalau cinta kepada kehidupan selanjutnya, sholat 5 kali sehari itu enggak ada artinya. Oh ya udahlah, kata dia, Bang Suma, nantilah kita bincang-bincang lagi. Nah, mungkin ada 2 bulan, 3 bulan, dia curhat lagi sama saya. Telepon lagi saya pas lagi di kantin itu. Dia pakai nomor baru. Ini siapa? Ini saya, Bang Suma, yang di Wonomulyo, Pendeta Yohanes, kata dia. Ya, kenapa? Kenapa Pak Pendeta? Nah, ini Pak, saya Bang Suma ini saya sudah belajar sholat. Oh, sudah syahadat rupanya? Belum, cuman belajar-belajar. Cuman satu lagi yang terkendala. Apa itu Pak? Saya susah untuk meninggalkan makan babi, gitu. Saya nggak bisa nggak makan babi, kata dia. Boleh nggak saya Islam, saya bersyahadat, tapi sembunyi-sembunyi sekali-sekali saya makan babi. Boleh nggak Pak, kata dia gitu. Wah, Bapak bercanda ya? Bapak bercanda ya? Enggak, ini serius, kata dia. Ini serius Bang Suma. Boleh nggak usah ditahu sama orang, kata dia. Cukup Bang Suma aja. Boleh nggak saya sekali-sekali kalau kepingin kali, kata dia. Oh nggak bisa Pak, nggak bisa. Islam itu diikat dengan aturan, nggak boleh, kata dia gitu. Akhirnya ya udah kalau gitu dimatikanlah HP. Nah 2 bulan kemudian bertelepon Pak Ustadz yang ada di sana. Dia telepon Pak Ustadz, Assalamualaikum Bang Suma, Waalaikumsalam. Masih ingat dengan pendeta ini? Iya, kenapa rupanya Pak Ustadz? Alhamdulillah beliau sudah syahadat ini. Hah? Jadi saya kaget. Akhirnya kebetulan mereka lagi sama, saya ngomong sama pendetanya. Dia bilang gini, Alhamdulillah Bang Suma, katanya, sambil dia rada-rada nangis kan. Saya sekarang sudah menjadi Islam Pak, kata dia. Oh terus bagaimana? Ada kendala? Saya malah sekarang begitu Islam yang tadinya kurasa berat 5 kali sehari. Saya sih merasa kurang Pak sekarang. Kalau bisa 20 sehari. Saya merasa nyaman sekali, katanya, sujud kata gitu. Nah, terus saya bercanda sama beliau. Gimana dengan ini, ku bilang, gimana dengan makan babinya? Dia bilang, aduh Pak, mohon maaf, jangankan berniat untuk sembunyi-sembunyi makan babi, nyebut namanya saja, bayangkan aja mau muntah, kata dia gitu. Saya bilang, Alhamdulillah, Masya Allah. Inilah kalau hidayah, ya. Mudah-mudahan Bang Edi Bade juga bisa merasakan hal yang sama. Karena pada prinsipnya, ketika kita masuk memeluk ajaran agama Islam, Yesus itu Tuhan ataupun bukan Tuhan, Islam itu tetap selamat. Kalau Yesus itu Tuhan, ya taruhlah ya kita membuang akal sehat. Beliau adalah Tuhan. Kita tetap selamat. Kenapa? Karena tidak ada ajarannya ketika dia di muka bumi untuk manusia menyembah kepada dia. Berarti kita tidak menyembah karena memang tidak diperintahkan. Sementara dia mengatakan, pengikutku mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Nah, dia tidak pernah mencontohkan itu. Artinya kita selamat. Terus kemudian, yang percaya kepada aku, itulah yang selamat. Jadi kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Nah, umat Islam ada pada kondisi itu. Umat Islam mengakui Tuhannya yang mengutus Nabi Ishak, Abraham, dan semuanya itu adalah satu-satunya Tuhan. Dan Yesus itu adalah utusan Tuhan. Itu poinnya di situ. Satu kemenangan kita itu di situ. Ya, saya kira Bang Sion, ya. Ya. Saya rehat sejenak. Nanti kalau misalnya Pak Ferry ya? Pak Ferry. Ya, kalau Pak Ferry itu masuk, kemudian saya masih ada waktu, insya Allah kita akan layani. Dan nanti juga ada teman-teman kita kok yang masuk di sini yang bisa dialog dengan beliau. Ada adik kita Kores, beliau juga siap. Guru saya gitu. Jadi bisa lah nanti beliau kalau sempat, misalnya teman yang mau barengan dengan saya itu ke gunung belum datang ya, saya juga masuk. Gitu loh Bang. Iya. Jadi saya pamit dulu ya. Saya pamit dulu teman-teman netizen. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita doakan Bang Edi, mudah-mudahan beliau bisa mendapatkan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Panglima kami.
Iya deh, gimana kok baru nongol? Baru bangun. Baru nongol. Sibuk ya.